Gimana caranya mendirikan organisasi perkumpulan? Bentuknya badan hukum tapi bukan perusahaan, terutama organisasi nirlaba, untuk ngumpulin orang-orang yang memang satu tujuan, satu minat, bisa juga satu hobi di macam-macam bidang. Bisa olahraga, petualangan, budaya, agama. Misalnya orang yang suka naik gunung, bikin organisasi khusus pendakian gunung. Ini juga kadang macam-macam ya variasi organisasinya, bisa lebih spesifik lagi. Ada organisasi perkumpulan hobi camping di kaki gunung atau camping sambil motoran. Ada juga yang camping khusus pakai mobil van atau naik gunung tapi trail running, macam-macam bentuknya. Termasuk juga mungkin teman-teman yang punya minat misalnya otomotif, bisa bikin perkumpulan khusus anak-anak motor, atau orang-orang yang minat sama kebudayaan, bikin organisasi kebudayaan, atau bisa juga di bidang kemanusiaan. Jadi ada macam-macam organisasi yang bisa didirikan untuk mewadahi kegiatan dari orang-orang yang punya visi dan misi yang sama, punya hobi sama, nongkrong bareng bikin kegiatan rame-rame. Untuk mendirikan organisasi-organisasi seperti tadi, ini nggak sulit ya. Tinggal kumpulin aja beberapa orang, nongkrong di kafe, bikin kesepakatan, dan jadilah organisasi yang diinginkan bersama. Sederhananya gitu. Nggak perlu banyak proses formal, cukup kesepakatan dari orang-orangnya. Tapi kesulitannya nanti muncul kalau mau bikin kegiatan. Katakanlah mau bikin event besar yang butuh banyak anggaran dan mesti kerjasama dengan sponsor. Pertanyaannya siapa yang tanggung jawab sama kegiatannya? Siapa yang bertanggung jawab kepada sponsor? Siapa yang tanda tangan kontrak sponsorshipnya? Apakah organisasinya punya cukup legalitas untuk bertanggung jawab sebagai sebuah badan? Atau tanggung jawab itu nanti sifatnya perorangan? Tanggung jawab pribadi dari orang-orang yang jadi panitia kegiatannya. Nah, dalam prakteknya di masyarakat, organisasi-organisasi tadi biasanya dibuat dalam bentuk perkumpulan. Perkumpulan ini umum dipilih karena bentuknya yang badan hukum, ada anggaran dasarnya yang dibuat sama notaris, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan ada SK Menteri Hukumnya. Jadi secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Perkumpulan definitif secara hukum merupakan sebuah badan hukum, sebuah entitas mandiri yang diakui secara hukum, yang tanggung jawabnya melekat pada organisasi tersebut sebagai sebuah badan, dan tidak melekat pada orang-orang yang jadi anggota atau pengurusnya. Nah, kalau sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum perkumpulan, perkumpulan itu adalah sebuah badan hukum. Sebagai badan hukum, tanggung jawab anggota dan pengurus organisasi, termasuk hak dan kewajiban mereka ini terpisah dari hak dan tanggung jawab serta kekayaan organisasinya. Jadi kewajiban hukum organisasi tersendiri dan kewajiban orang-orang yang jadi anggota dan pengurusnya sendiri terpisah dari urusan organisasi. Yang bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan organisasi adalah organisasinya itu sendiri sebagai sebuah badan, bukan pengurusnya secara pribadi. Kecuali kalau memang pengurusnya melanggar peraturan, misalnya melanggar anggaran rumah tangga. Begitu juga kalau organisasinya dituntut di pengadilan atau mau menuntut orang lain ke pengadilan, maka untuk wewenang tuntut menuntut ini ada pada organisasinya sebagai sebuah badan hukum, bukan pengurusnya secara personal. Sekali lagi, sepanjang pengurusnya tidak melakukan pelanggaran ya. Nah, untuk punya status badan hukum, supaya punya kewenangan-kewenangan tadi, sebuah organisasi perkumpulan itu harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi para pendiri perkumpulan ini mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan kalau sudah disetujui akan diberikan surat keputusan menteri. Nah, SK Menteri inilah yang kemudian jadi bukti bahwa sebuah organisasi perkumpulan itu sudah sah sebagai badan hukum. Pertama, sebelum mengajukan pengesahan badan hukum perkumpulannya, Anda harus mengajukan nama perkumpulannya dulu ya. Jadi namanya dulu disiapkan, karena pengajuan nama perkumpulan ini masih ada kemungkinan untuk ditolak nantinya. Jadi harus ada nama perkumpulannya dulu, dan nama perkumpulan ini adalah nama yang memang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Baru setelah pengajuan namanya disetujui, bisa dilakukan pengesahan badan hukumnya. Jadi Anda mengajukan dulu nama perkumpulannya apa, atau Anda juga bisa minta bantuan ke notaris untuk melakukan pemesanan nama ini. Nah, sekalian nanti notaris itu juga yang bikin anggaran dasarnya. Pemesanan nama ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara online melalui situs administrasi hukum umum AHU di alamat ahu.go.id. Dalam mengajukan nama perkumpulan nanti ada formulir yang perlu diisi, yang biasanya isinya identitas dari orang yang mengajukan dan nama perkumpulannya. Namanya pengajuan ya, nanti pengajuan nama ini bisa diterima tapi bisa juga ditolak, tergantung syaratnya. Kalau diterima bisa lanjut ke proses berikutnya, pembuatan anggaran dasar. Tapi kalau ditolak atau tidak memenuhi syarat, maka pengajuan namanya nanti bisa ditolak. Nah, supaya nggak ditolak ketika mau mengajukan nama, perhatikan syarat-syaratnya, baik syarat tentang penggunaan huruf dan angka, prasenya,
kesamaan dengan nama perkumpulan lain, dan beberapa syarat lainnya. Nah, usahakan juga untuk menyiapkan lebih dari satu nama supaya kalau nanti ditolak ada nama cadangannya. Setelah pengajuan nama disetujui, Anda harus membuat anggaran dasar perkumpulan. Anggaran dasar ini harus dibuat oleh notaris, jadi Anda pergi ke kantor notaris dulu, kemudian konsultasikan maksud pembuatan badan hukum perkumpulannya, dan nanti notaris akan membuatkan anggaran dasar untuk ditandatangani. Nah, sebelum membuat anggaran dasar, biasanya notaris juga yang akan mengajukan nama perkumpulannya, seperti dijelaskan tadi. Jadi sekali kerja, pesen nama, pembuatan anggaran dasar, dan pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM, semuanya dilakukan oleh notaris, tapi nanti Anda harus tanda tangan surat kuasanya dulu. Nanti yang menghadap ke notaris biasanya adalah para pendirinya, para founder yang sekaligus dianggap sebagai anggota-anggota pertama dari badan hukum perkumpulannya. Nah, para founder ini yang nanti menandatangani persetujuan di anggaran dasar perkumpulan yang dibuat sama notaris. Syarat membuat akta pendirian ini biasanya sederhana aja, diperlukan identitas dari para pendiri dan pengurus, misalnya NPWP dan KTP ya. Setelah anggaran dasar perkumpulan dibuatkan oleh notaris, ditandatangani oleh para pendiri, kemudian notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulannya ke Menteri Hukum dan HAM. Jadi yang ngurusin pengesahan badan hukum perkumpulannya nanti ke Kementerian Hukum dan HAM ini adalah notarisnya. Nah, pengajuan pengesahan organisasi ini dilakukan secara online oleh notaris dengan submit anggaran dasarnya dan beberapa dokumen syarat lainnya ya melalui situs administrasi hukum umum milik Kementerian Hukum dan HAM di alamat ahu.go.id. Nanti setelah disahkan, Anda akan mendapatkan SK, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan berdasarkan SK inilah perkumpulan Anda telah resmi menjadi badan hukum perkumpulan. Organisasinya bisa mempertanggungjawabkan sendiri hak dan kewajibannya secara hukum dan terpisah dari hak dan kewajiban serta kekayaan para pengurus dan anggotanya. Organisasinya sudah mandiri secara hukum. Kalau bangunannya sudah berdiri, badan hukum perkumpulannya sudah sah, berikutnya adalah membuat anggaran rumah tangga organisasi. Jadi tadi kan anggaran dasarnya sudah dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian aturan-aturan dari anggaran dasar itu diturunkan lagi jadi peraturan pelaksana organisasi, peraturan operasional harian organisasi melalui aturan-aturan di anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga inilah yang biasanya menjadi dasar aturan dan pedoman dalam menjalankan roda organisasi sehari-hari. Anggaran rumah tangga ini biasanya berisi aturan-aturan teknis operasional yang menjadi peraturan pelaksana dari anggaran dasarnya. Isinya biasanya ada jenis-jenis kegiatan, apa aja kegiatannya, ada juga rekrutmen keanggotaan, rapat kerja, termasuk juga musyawarah anggota dan lain-lain ya. Nah, umumnya di anggaran dasar perkumpulan, pengambil keputusan tertinggi organisasi itu adalah rapat umum anggota atau RUA. Oleh sebab itu, tindakan pertama yang perlu dilakukan setelah organisasinya berdiri adalah membuat naskah anggaran rumah tangga dan melaksanakan rapat umum anggota untuk pertama kalinya. Rapat umum anggota ini agenda utamanya adalah mengesahkan anggaran rumah tangga tadi supaya organisasinya segera punya dasar dalam melakukan kegiatan-kegiatan ke depan. Nah, itu tadi prosedurnya dalam mendirikan organisasi, khususnya organisasi nirlaba yang bentuknya badan hukum perkumpulan sampai bisa operasional. Pesen dulu nama organisasinya, membuat anggaran dasar di notaris, mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, dan membuat anggaran rumah tangga. Semoga informasi tadi bermanfaat, terutama buat Anda yang berencana mendirikan organisasi perkumpulan.